Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super keren dan membanggakan, yaitu senjata. Perang buatan Indonesia yang gak cuma canggih, tapi juga diakui dunia. Siapa bilang Indonesia gak bisa bikin alutsista hebat? Yuk, kita buktikan bareng-bareng. Pertama, kita mulai dari yang paling ikonik, Pindad SS2. Senapan serbu ini adalah kebanggaan tentara kita. Tahu nggak sih, SS2 ini sering banget jadi juara di berbagai kompetisi menembak internasional, seperti AASM di Australia. Para penembak dari negara lain sampai geling-geling. Kepala lihat akurasi dan ketangguhan senapan ini, desainnya ergonomis, tahan di segala medan, baik itu hutan tropis yang lembab, gurun pasir, sampai salju. SS2 punya banyak varian, mulai dari laras panjang untuk pertempuran jarak jauh, sampai versi komando yang lebih ringkas untuk pertempuran jarak dekat. Ini bukti nyata kalau produk dalam negeri bisa bersaing, bahkan unggul di kancah global. Selanjutnya, kita geser ke senjata yang lebih besar, yaitu Panzer Anoa 6x6, juga buatan Pindad. Kendaraan tempur lapis baja ini sering disebut badak karena ketangguhannya. Anoa dirancang khusus untuk mengangkut personel di medan perang dengan aman. Bodinya tahan peluru dan ledakan ranjau, jadi pasukan di dalamnya bisa lebih terlindungi. Gak cuma dipakai oleh TNI, Anoa juga laris manis di pasar internasional. Beberapa negara anggota PBB menggunakan Anoa untuk misi perdamaian. Keren kan? Kendaraan ini bisa melaju kencang di jalan raya, tapi juga tangguh saat harus melewati medan off-road yang berat. Sekarang, kita ke udara. Indonesia punya pesawat CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia. Meskipun ini adalah hasil kerjasama dengan Casa Spanyol pada awalnya, pengembangannya terus dilakukan di dalam negeri. CN-235 ini serbaguna banget, bisa jadi pesawat angkut personel, kargo, patroli maritim, bahkan versi VIP untuk pejabat. Keunggulannya adalah kemampuan untuk lepas landas dan mendarat di landasan pacu yang pendek dan tidak rata. Ini cocok banget dengan kondisi geografis Indonesia yang punya banyak pulau dengan fasilitas terbatas. Puluhan negara di dunia, dari Asia, Afrika, sampai Amerika Latin, sudah menjadi pengguna setia pesawat ini. Ini adalah bukti bahwa industri dirgantara kita punya kualitas yang diakui. Jangan lupakan juga kekuatan di laut. PT PAL Indonesia berhasil membuat kapal perang canggih kelas Landing Platform Dock atau LPD kapal-kapal ini. Seperti KRI Banjarmasin atau KRI Makassar punya kemampuan untuk mengangkut ribuan pasukan, puluhan tank, dan beberapa helikopter sekaligus. Fungsinya nggak cuma untuk perang, tapi juga sangat vital dalam misi kemanusiaan. Misalnya saat ada bencana alam, kapal LPD ini bisa dikerahkan untuk mengirim bantuan logistik, tim medis dan evakuasi korban. Filipina bahkan sudah memesan beberapa unit kapal sejenis dari Indonesia yang membuktikan kualitas galangan kapal kita setara dengan negara-negara maritim besar lainnya. Kembali ke senjata perorangan, ada lagi nih yang gak kalah hebat, yaitu SPR-2, senapan penembak runduk atau sniper rifle buatan Pindad. Ini bukan senapan sniper biasa. Dengan kaliber 12,7 mm, SPR-2 bisa menembus lapisan baja tipis kendaraan tempur dari jarak yang sangat jauh sampai 2 km. Bisa bayangin nggak kekuatannya? Senapan ini dijuluki anti-material rifle karena kemampuannya itu. Para sniper dari negara lain yang pernah mencobanya seringkali terkesan dengan presisi dan daya hancurnya yang luar biasa. Selain itu, kita juga punya roket Arhan 122 bit.
Ini adalah sistem roket artileri Medan yang dikembangkan oleh konsorsium beberapa lembaga riset dan industri pertahanan dalam negeri. Roket ini punya jangkauan puluhan kilometer dan bisa menghujani target di area yang luas dalam waktu singkat. Pengembangan roket ini menunjukkan kemandirian Indonesia dalam teknologi propelan dan sistem peluncuran, yang merupakan komponen krusial dalam persenjataan modern. Ini adalah langkah besar untuk mengurangi ketergantungan kita pada produk impor. Kita juga punya bom udara P100 Live, juga buatan dalam negeri. Ini adalah bom latih yang dirancang untuk jet-jet tempur TNI Angkatan Udara. Tapi jangan salah, meskipun cuma bom latih, teknologinya nggak main-main. Pembuatannya butuh presisi tinggi agar aerodinamikanya mirip dengan bom tajam sungguhan. Keberhasilan membuat bom ini membuka jalan untuk produksi bom tajam dengan daya ledak tinggi di masa depan. Ini adalah fondasi penting untuk kemandirian amunisi Angkatan Udara kita. Terakhir, ada kendaraan taktis Komodo. Namanya terinspirasi dari hewan purba asli Indonesia dan memang sekuat itu. Komodo ini adalah kendaraan rantis serbaguna yang bisa dimodifikasi untuk berbagai misi, mulai dari intai, komando, sampai ambulans lapis baja. Desainnya yang garang dan kemampuannya melibas berbagai medan membuatnya jadi andalan pasukan khusus. Beberapa negara juga sudah menunjukkan minat untuk membeli kendaraan ini. Dari senapan serbu, panser, pesawat, kapal perang, sampai roket. Semua ini adalah bukti bahwa putra-putri terbaik bangsa mampu menciptakan teknologi pertahanan yang canggih dan andal. Ini bukan cuma soal senjata, tapi soal kedaulatan, kemandirian, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Produk-produk ini tidak hanya melindungi negara kita, tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Nah, itu dia beberapa fakta menarik tentang senjata-senjata perang buatan Indonesia. Gimana menurut kalian? Pasti bangga kan? Masih banyak lagi loh inovasi lain yang sedang dikembangkan. Kalau kalian suka konten seperti ini dan mau tahu lebih banyak lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar senjata buatan Indonesia mana yang jadi favorit kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.